Halo, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Asisi Tames, NPM saya 21220065. Saya mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Timur. Teman-teman, di sini saya akan mereview kembali buku cetak yang berjudul Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Di dalam buku ini terdapat 190 halaman yang mempunyai 6 bab dan diawali dari kata pengantar, dan pengarangnya adalah seorang doktorandus Masuri Maskap. Pada bab pertama itu pendahuluan. Yang pertama itu pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif dalam negara Republik Indonesia. Pada bab kedua itu presiden dan wakil presiden. Pada slide pertama itu tentang pemilihan dan pengangkatan. Bagian slide kedua itu kedudukan dan wewenang. Slide ketiga itu tentang hubungan presiden dengan lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Yang kedua itu wakil presiden. Slide pertama itu tentang pemilihan dan pengangkatan. Slide kedua itu tentang wewenang dan tugas. Pada bab ketiga itu tentang kabinet. Yang pertama itu pembentukan, yang kedua itu susunan, dan bab keempat itu tentang sekretariat negara. Yang pertama itu tentang pembentukan, kedua tentang kedudukan dan tugas pokok, dan yang ketiga adalah susunan organisasi dan tata kerja. Pada bab kelima itu tentang Kejaksaan Agung. Yang pertama itu pembentukan, yang kedua itu susunan organisasi, yang ketiga itu tentang kedudukan dan wewenang, dan yang keempat itu tentang struktur organisasi. Pada bab ke-6 itu tentang dewan-dewan nasional dan lembaga-lembaga non-departemen. Pada slide pertama itu tentang kedudukan dan wewenang. Slide kedua itu tentang susunan organisasi. Teman-teman, di sini kita langsung saja ke pembahasan materi. Pada bab pertama itu tentang pendahuluan. Pada poin pertama itu pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan kekuasaan cabang pemerintahan. Pada slide pertama itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara, pemerintah serta memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan pemerintah, mengatur administrasi negara dan menjaga keamanan dan ketertiban. Pada slide kedua itu kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD untuk membantu undang-undang, menyetujui anggaran negara dan melakukan fungsi penghasilan terhadap kebijakan pemerintah. Slide ketiga itu kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung serta Badan Peradilan bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta memutuskan perkara-perkara yang bersifat hukum. Pada poin kedua itu tentang kekuasaan eksekutif. Dalam negara Indonesia dipegang oleh presiden dan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan kepala negara pemerintahan, serta memiliki kewenangan yang luas untuk menjalankan berbagai fungsi dan kegiatan pemerintahan. Pada slide pertama itu kebijakan dan administrasi. Presiden memilih kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Slide kedua itu kepemimpinan. Presiden adalah pemimpin tertinggi dan pemerintahan Indonesia dan dia juga bertanggung jawab atas arah dan divisi negara dan memberikan petunjuk kepada lembaga pemerintahan. Slide kedua itu tentang kepala komando tertinggi sebagai kepala komando tertinggi angkatan bersenjata. Presiden memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan militer suatu negara. Slide kelima itu hubungan luar negeri. Presiden mewakili Indonesia dalam hubungan luar negeri dan memiliki kewenangan untuk menjalin dan menjaga hubungan diplomatik dan negara lain. Pada bab kedua itu presiden dan wakil presiden.
Bagian pertama, presiden, pemilihan dan pengangkatan presiden tergantung pada sistem politik negara tertentu. Secara umum, proses ini melibatkan pemilihan umum di mana warga negara memilih calon presiden melalui suara mereka sendiri. Setelah pemilihan, calon yang memperoleh mayoritas suara atau sistem lain yang ditetapkan dalam konstitusi akan menjadi presiden terpilih. Pada poin kedua itu wakil presiden. Pemilihan wakil presiden, pemilihan dan pengangkatan tergantung pada sistem politik negara tertentu. Wakil presiden adalah pasangan calon yang dipilih bersama dengan calon presiden dan dalam pemilihan umum. Setelah pemilihan wakil presiden terpilih bersama dan presiden terpilih dan mereka dilantik secara bersamaan. Dalam beberapa sistem politik, wakil presiden juga dapat dipilih secara terpisah dari calon presiden, tergantung pada konstitusi negara tersebut. Bagian slide kedua itu wewenang dan tugas dari wakil presiden juga bervariasi tergantung pada negara dan sistem politiknya. Itu yang pertama, menggantikan presiden. Wakil presiden juga seringkali bertanggung jawab untuk menggantikan presiden dalam situasi di mana presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, misalnya karena perjalanan ke luar negeri, sakit, atau dalam keadaan darurat. Yang kedua itu dukungan dan penasehat. Wakil presiden dapat menjadi penasehat penting bagi presiden dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Bab ketiga itu tentang kabinet. Yang pertama itu pembentukan kabinet ini biasa merujuk pada proses di mana seorang pemimpin negara seperti seorang presiden atau perdana menteri memilih para menteri atau anggota kabinet untuk membantu pemerintahan. Proses ini melibatkan pemilihan orang-orang yang dianggap memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai untuk memimpin departemen atau portofolio tertentu dalam pemerintahan. Yang kedua itu susunan. Kabinet biasanya terdiri dari beberapa portofolio atau departemen yang mengurus berbagai aspek pemerintahan seperti keuangan, luar negeri, pertahanan. Susunan kabinet dapat bervariasi antara negara-negara dan tergantung pada kebutuhan serta struktur pemerintahan setiap negara. Misalnya perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri. Pada bab keempat itu sekretariat negara. Yang pertama itu kedudukan dan tugas pokok. Slide pertama itu membantu kepala negara atau pemerintahan. Sekretariat negara biasanya bertanggung jawab atas pengaturan dan koordinasi jadwal pertemuan dan komunikasi resmi untuk kepala negara atau pemerintahan. Slide kedua itu koordinasi kebijakan. Sekretariat negara dapat berperan dalam mengkoordinasikan penyusunan dan implementasi kebijakan pemerintah dan berinteraksi dengan departemen dan agensi pemerintahan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian antara berbagai inisiatif. Slide ketiga itu administrasi umum, seperti pengelolaan dokumen resmi, arsip dan informasi, serta administrasi keuangan sumber daya manusia. Slide keempat itu hubungan eksternal bisa menjadi titik konten utama untuk hubungan eksternal dengan negara lain, termasuk penyelenggaraan kunjungan kenegaraan, negosiasi perjanjian, dan komunikasi dengan perwakilan diplomatik asing. Pada bab ke-5 itu Kejaksaan Agung. Susunan organisasi Kejaksaan Agung. Yang pertama itu Kejaksaan Agung kejaksaan tertinggi dalam kejaksaan yang biasanya dipegang oleh seorang jaksa. Biasanya dipegang oleh seorang jaksa agung atau jaksa negara. Mereka bertanggung jawab atas
pengelolaan keseluruhan lembaga dan memimpin penegakan hukum di tingkat nasional. Yang kedua itu wakil jaksa agung, biasanya membantu jaksa agung dalam tugas-tugas administratif dan hukum serta dapat menggantikannya jika diperlukan. Yang ketiga itu kepala departemen hukum bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan hukum, penyelidikan dan penuntutan di berbagai bidang hukum seperti pidana, perdata dan administratif. Yang keempat itu kepala departemen investigasi, memimpin tim penyelidikan dan penegakan hukum untuk mengumpulkan bukti dan menangkap pelaku kejahatan. Dan bab yang terakhir itu bab ke-6, dewan-dewan nasional dan lembaga-lembaga non-departemen. Yang pertama itu gambaran singkat daripada dewan-dewan nasional dan lembaga-lembaga non-departemen. Prestasi pertama itu Dewan Nasional adalah badan legislatif atau lembaga perwakilan yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang pengawasan terhadap pemerintahan dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Biasanya terdiri dari anggota yang dipilih secara demokrasi atau diangkat untuk mewakili berbagai nama secara berbagai nama seperti parlemen, majelis kongres atau majelis rakyat, tergantung pada sistem pemerintahan negara tersebut. Slide kedua itu lembaga non departemen. Dalam departemen kabinet mereka seringkali memiliki tugas khusus pada bidang tertentu seperti lembaga pengaturan, badan pemeriksaan atau lembaga penelitian. Sekian dari video saya, mungkin ada kata yang kurang atau penjelasan yang kurang dipahami oleh teman-teman. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.